Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rorodian Permata Putri dari kelas reguler 3 tingkat 2, Prodi D3 Kebidanan Politeknik Kesehatan Tanjung Karang. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya memberikan ASI eksklusif untuk bayi. Nah, ASI eksklusif itu adalah pemberian ASI tanpa tambahan cairan seperti susu formula, jeruk, madu, air teh, air putih, dan tanpa tambahan makanan padat seperti pisang, pepaya, bubur susu, biskuit, bubur nasi, dan tim. Nah, kalau ASI eksklusif menurut WHO itu adalah pemberian ASI saja pada bayi sampai usia 6 bulan tanpa tambahan cairan ataupun makanan padat lainnya. Nah, ASI adalah cairan putih yang dihasilkan oleh kelenjar payudara ibu melalui proses menyusui. ASI merupakan makanan yang disiapkan untuk bayi yang dimulai pada masa kehamilan, di mana payudara ibu sudah mengalami perubahan untuk memproduksi ASI. Makanan-makanan yang diramu menggunakan teknologi modern sekarang ini saja tidak bisa menandingi keunggulan ASI, karena ASI mempunyai nilai gizi yang tinggi dibandingkan dengan makanan buatan manusia ataupun susu yang berasal dari hewan seperti sapi, kerbau, ataupun kambing. Lalu, apa saja ya kandungan yang terdapat di dalam ASI? Jadi, di dalam ASI itu sudah terdapat lemak, karbohidrat, protein, vitamin, mineral, kalsium, zat besi, dan seng. Sangat lengkap bukan? Itulah mengapa ASI sangat bergizi bagi bayi. Nah, ASI ini punya banyak sekali manfaat. Yang pertama akan kita bahas yaitu manfaat ASI untuk bayi. Manfaat ASI yang pertama yaitu ASI mengandung komposisi yang tepat. Berbagai bahan makanan yang baik untuk bayi adalah yang terdiri dari proporsi yang seimbang dan cukup kuantitas semua zat gizi yang diperlukan untuk kehidupan 6 bulan pertama bayi. Nah, semua proporsi yang seimbang dan cukup kuantitasnya ini sudah termasuk di dalam ASI. Manfaat yang kedua, ASI dapat meningkatkan kecerdasan bagi bayi. Nah, lemak pada ASI adalah lemak tak jenuh yang mengandung omega 3 untuk pematangan sel-sel otak sehingga jaringan otak bayi yang mendapat ASI eksklusif akan tumbuh optimal dan terbebas dari rangsangan kejang hingga sel-sel syaraf otak. Yang ketiga, ASI mengandung zat protektif. Bayi yang mendapat ASI eksklusif akan lebih jarang menderita penyakit karena adanya zat protektif atau antibodi di dalam ASI. Yang keempat, ada faktor anti-streptococcus. Dalam ASI terdapat faktor anti-streptococcus yang melindungi bayi terhadap infeksi kuman streptococcus. Manfaat yang selanjutnya yaitu ASI tidak akan menimbulkan alergi. Pada bayi baru lahir, sistem imunoglobin E belum sempurna. Pemberian susu formula akan merangsang aktivitas sistem ini dan dapat menimbulkan alergi. ASI tidak menimbulkan efek alergi karena pemberian protein asing yang ditunda sampai umur 6 bulan akan mengurangi kemungkinan alergi pada bayi. Manfaat yang selanjutnya yaitu mempunyai efek psikologis yang menguntungkan. Waktu menyusui, kulit bayi akan menempel pada kulit ibu. Kontak kulit yang dini ini akan sangat besar pengaruhnya pada perkembangan bayi kelak. Walaupun seorang ibu dapat memberikan kasih sayang yang besar dengan memberikan susu formula, tetapi menyusui sendiri akan memberikan efek psikologis yang lebih besar daripada memberikan susu formula. Manfaat yang selanjutnya yaitu mengurangi kejadian karies dentis dan maloklusi. Nah, insiden karies dentis pada bayi yang mendapatkan susu formula jauh lebih tinggi dibandingkan yang mendapatkan ASI eksklusif. Karena kebiasaan menyusui dengan botol dan dot, terutama pada waktu akan tidur, menyebabkan gigi lebih lama kontak dengan sisa susu formula dan akan menyebabkan asam yang terbentuk akan merusak gigi bayi. Manfaat yang terakhir yaitu menyebabkan pertumbuhan yang baik. Bayi yang mendapatkan ASI eksklusif mempunyai kenaikan berat badan yang baik setelah lahir, pertumbuhan setelah periode perinatal yang baik, dan mengurangi kemungkinan obesitas. Frekuensi menyusui yang sering atau tidak dibatasi juga dibuktikan bermanfaat karena volume ASI yang dihasilkan akan lebih banyak, sehingga penurunan berat badan bayi hanya sedikit. Selanjutnya, apa saja ya manfaat ASI bagi ibu? Yang pertama ada aspek kesehatan ibu. Isapan bayi pada payudara akan merangsang terbentuknya hormon oksitosin oleh kelenjar hipofisis.
Hormon oksitosin membantu involusi uteri dan mencegah terjadinya pendarahan pasca persalinan. Penundaan haid dan berkurangnya pendarahan pasca persalinan mengurangi prevalensi anemia defisiensi besi. Nah, kejadian karsinoma mamae atau kanker payudara pada ibu menyusui juga lebih rendah dibandingkan ibu yang tidak menyusui. Manfaat yang kedua yaitu aspek keluarga berencana. Menyusui secara murni, secara eksklusif dapat menjalankan kehamilan. Ditemukan rata-rata ibu yang menyusui adalah 24 bulan, sedangkan yang tidak menyusui 11 bulan. Hormon yang mempertahankan laktasi bekerja untuk menekan hormon ovulasi, sehingga dapat menunda kembalinya kesuburan. Ibu yang sering hamil kecuali menjadi beban sendiri juga merupakan resiko tersendiri bagi ibu yang mendapatkan penyakit seperti anemia, resiko kesakitan, dan kematian akibat persalinan. Yang terakhir ada aspek psikologis. Keuntungan menyusui bukan hanya bermanfaat bagi bayi, tetapi juga untuk ibu. Ibu akan merasa bangga dan diperlukan, rasa yang dibutuhkan oleh semua manusia. Selanjutnya, apa saja ya manfaat ASI bagi keluarga? Yang pertama, ada manfaat di bidang aspek ekonomi. ASI tidak perlu dibeli, sehingga dana yang seharusnya digunakan untuk membeli susu formula dapat digunakan untuk keperluan lain. Kecuali itu, penghematan juga disebabkan karena bayi yang mendapatkan ASI eksklusif lebih jarang sakit, sehingga mengurangi biaya untuk berobat. Yang kedua, ada aspek psikologis. Kebahagiaan keluarga ditambah karena kelahiran lebih jarang, sehingga suasana kejiwaan ibu dan keluarganya baik dan dapat mendekatkan hubungan bayi dengan keluarganya. Yang terakhir ada aspek kemudahan. Menyusui sangat praktis karena dapat diberikan di mana saja dan kapan saja. Keluarga tidak perlu repot untuk menyiapkan air masak, botol, dan dot yang harus selalu dibersihkan. Nah, selesai sudah pembahasan kita mengenai pentingnya memberikan ASI eksklusif kepada bayi. Kebaikan air susu ibu atau ASI bagi bayi sudah terbukti dan tidak perlu diragukan lagi pemberiannya, baik secara eksklusif selama 6 bulan maupun secara penuh hingga anak umur 2 tahun. Selain itu, pemberian ASI juga dapat mendukung keberhasilan indikator pembangunan kesehatan, khususnya penurunan angka kematian bayi dan peningkatan status gizi masyarakat. Oleh karena itu, semua pihak wajib menyadari dan mendukung pemberian ASI eksklusif kepada bayi, terutama keluarganya. Sekian video pembahasan dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.